keajaiban penyembuhan dengan terapi Al-Quran. Ya, ingat kunci-kuncinya. Yang pertama, Al-Quran adalah mukjizat Nabi SAW. Mukjizat adalah kejadian yang luar biasa, teristimewa, terjadi hanya satu kali, tidak pernah terjadi sebelumnya, dan tidak akan pernah terjadi lagi selama-lamanya sampai hari kiamat. Itu definisi mukjizat. Laut Merah terbelah hanya satu kali dalam sejarah. Ya, bulan terbelah hanya satu kali dalam sejarah. Ya, Zam-Zam itu hanya satu kali dalam sejarah. Mukjizat itu, Pak. Nabi Muhammad SAW pernah menunjuk satu dahan pohon lalu jatuh, dan pohon itu berjalan menuju Nabi, berbaiat kepada Nabi, dan kembali lagi ke atas. Hanya terjadi satu kali. Tidak iseng-iseng Nabi ngehibur anak, tunjuk jatuh. Nabi Musa lewati sungai, pukulin tuh tongkatnya. Tidak begitu. Hanya terjadi satu kali in the prime time, pada momen-momen yang sangat penting dan khusus dan tidak diminta, itu langsung. Begitu ya. Tetapi Al-Quran itu khusus. Al-Quran itu adalah mukjizat Nabi yang diwariskan kepada umatnya dari Nabi terakhir untuk manusia yang terakhir. Sampai kapan? Sampai zaman berakhir. Bahkan ketika musuh terbesar manusia yaitu Dajjal itu datang, Al-Quran masih berfungsi di situ. Rasulullah SAW bersabda, bacalah 10 ayat pada permulaan surah Al-Kahfi. Sesiapa yang menghafalnya maka dia akan terhindar dari Dajjal. Asima mina Dajjal. Dajjal tidak bisa melihat dia. Nah, luar biasa ya. Al-Quran Al-Karim adalah mukjizat Nabi SAW untuk seluruh umatnya. Dan karakter khusus mukjizat itu membatalkan sihir. Begitu, membatalkan sihir. Yang kedua, mukjizat itu bentuknya suara. Mukjizat bentuknya suara. Al-Quran bentuk aslinya suara. Bukan mushaf itu catatannya. Yang di handphone aplikasi juga catatannya, coretannya, yang aslinya berbentuk suara. Bagaimana suaranya? Coba pejamkan matanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seperti itu. Itu adalah suara Al-Quran. Tidak bisa kita pegang. Ya. Berbentuk suara yang berenergi, suara yang memiliki karakteristik. The best music, musik terbaik adalah Al-Quran, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya. Kita tidak bosan mendengarkan Al-Quran, berapa ribu kali pun diputar. Ada nggak yang bosan dengan suara Al-Fatihah? Album Al-Fatihah. Nah, ya. Kalau album musik akan membuat kita bosan. Coba puter aja, beli kaset baru, puter sepanjang hari, bosan. Ya, tapi Al-Quran tidak membuat kita bosan. Di sisi lain Al-Quran adalah suara yang akan mengalahkan suara-suara setan. Ya, suara yang akan mengalahkan suara-suara yang lainnya. Maka terlahir sejarah terapi suara, telah dijelaskan tadi pagi.